Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini vlog aku waktu hari Rabu, jadi mau langsung aku sapa teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama aku Rahma, aku ibu rumah tangga yang tinggal di Cirebon bersama suami dan ibu mertuaku. Video-video yang aku bagikan adalah kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, yang aku adalah ibu rumah tangga yang suka make up dan punya jasa potong rambut di rumah. Sesekali nanti aku bakal share kegiatan aku di luar rumah dan tutorial make up. Semoga teman-teman suka ya sama video-video yang aku bagikan ini. Dan buat teman-teman yang baru ketemu sama channelnya aku ini, terima kasih banyak juga sudah klik video aku ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Usahakan komen untuk sesuai dengan isi video ya teman-teman ya. Jangan spam karena itu akan berpengaruh ke channel aku dan channel teman-teman kalau teman-teman punya channel kayak gitu ya. Dan aktifin juga tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, lanjut nih teman-teman, kenapa aku berhenti kerja di Lampung sedangkan aku betah di Lampung kayak gitu ya. Jadi aku tuh punya kakak 2 orang di Lampung, dan waktu tahun 2007 itu aku merantau dari Bengkulu ya, dari Bengkulu merantau ke Lampung, terus akhirnya aku kerjakan. Nah, aku kerja itu, jadi awalnya aku udah sama bos aku itu tinggal di ruko di tempat salon itu kayak gitu. Tapi setelah 3 bulan alhamdulillah bos aku bisa keambil rumah kayak gitu ya. Maksudnya setelah 3 bulan aku kerja di sana ya, dia punya rumah di perumahan pemerintah lah kayak gitu kan. Nah, awal-awalnya semuanya berjalan lancar nih teman-teman. Masuk bulan keempat dan kelima aku kerja, aku mulai ngerasain sesuatu yang aneh kayak gitu ya. Nah, apa sih yang aneh? Jadi bos aku ini punya kenalan yang katanya sih ngaku-ngakunya itu sepupunya ya. Kalau si kenalannya ini ngomong sama aku kalau dia itu sepupunya bos aku kayak gitu. Tapi kenapa aku percaya? Karena orang yang mengaku sebagai sepupu bos aku ini, dia itu juga kenal sama kakak kandung bos aku kayak gitu. Jadi ya aku percaya aja kayak gitu. Nah, setelah itu masuk bulan ke-6 aku di sana. Jadi malam itu aku ngelihat suatu kejadian yang bikin aku tambah trauma kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, aku itu punya trauma waktu masih kecil. Nah, waktu masih kecil aku tuh pernah ngelihat KDRT kayak gitu ya. Dan KDRT itu terjadi sama ibu aku kayak gitu. Jadi orang tua aku lah kayak gitu melakukan KDRT kayak gitu ya. Nah, dari situ aku tuh trauma. Dan pas aku kerja sama bos aku di Lampung ini, aku juga mengalami trauma itu. Karena apa? Bulan ke-6 aku kerja di rumahnya itu, di salonnya itu kayak gitu ya teman-teman. Bos aku ini mengalami KDRT sama orang yang mengaku-ngaku sebagai sepupunya itu kayak gitu ya. Aku waktu malam itu bener-bener kalut, bener-bener gak tahu harus berbuat apa kayak gitu. Aku tuh pokoknya bingung. Yang aku ingat itu bos aku bilang kayak gini sama aku. Karena aku waktu di Lampung itu kan dipanggilnya Cici ya. Cici itu artinya tante kecil kayak gitu. Jadi bos aku bilang kayak gini, "Ci, please masuk ke kamar Mbak. Masuk ke kamar Mbak sekarang. Cepet, buruan." Itu yang aku inget banget sampai sekarang ini kayak gitu ya. Nah, padahal aku tuh ngeliat banget gimana bos aku itu diseret, rambutnya yang sepinggang itu dipegang. Jadi bapak itu, orang yang ngaku-ngaku sebagai sepupunya itu, tangan kanannya megang rambut bos aku dan tangan kirinya megang tangan bos aku kayak gitu. Teman-teman bisa bayangin gimana dia diseret di jalan yang bukan aspal, di jalan itu yang masih bebatuan kayak gitu, bebatuan koral kayak gitu. Dan aku ngeliat banget itu bagian pantat bos aku itu berdarah-darah kayak gitu ya teman-teman. Dan pas aku masuk ke kamarnya itu, ke kamar bos aku itu, aku tuh ngeliat banget
karena aku sempat ngintip kayak gitu, mereka itu tampar-tamparan teman-teman. Disitulah aku trauma. Besoknya aku langsung nelpon kakak aku minta dijemput dan aku minta pulang. Dan waktu aku minta dijemput dan minta pulang itu, si bos aku ini nggak ngomong apa-apa, dia cuma nunduk aja dan dia cuma bilang, maafin mbak ya, nggak bisa bikin kamu nyaman kerja sama mbak. Nah maka dari itu teman-teman, itulah kenapa aku pulang dari Lampung dan memilih kerja untuk nyari kerjaan di Bengkulu Kota. Aku ikut teman aku kerja salon di Bengkulu Kota gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya aku tuh betah banget waktu di Lampung. Seandainya aku berandai-andai ya teman-teman ya, seandainya nggak ada kejadian seperti itu, mungkin aku nggak akan sampai di Cirebon kayak gitu teman-teman. Cuman memang Allah sudah menakdirkan semuanya, Allah sudah membuat jalan semuanya ini untuk aku, jadi aku harus terima kayak gitu. Itu aja ya teman-teman ya, cerita aku untuk saat ini, perjalanan aku kenapa bisa kerja di salon. Next aku bakal cerita lagi nanti sewaktu-waktu kayak gitu. Aku bakal cerita apa yang terjadi waktu aku masih SD yang menyebabkan aku trauma, yang menyebabkan ibu aku mengalami KDRT kayak gitu ya. Ini sih yang aku bagikan, yang aku ceritakan, yang aku sharing, itu cuman hanya untuk berbagi ya teman-teman ya, untuk melepas ganjalan-ganjalan di hati aku. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Nah terus ini sorenya aku lanjut, suami aku ngajak makan mie ayam dan bakso. Suami aku makan bakso dan aku makan mie ayam. Ini murah banget loh teman-teman. Mie ayam dan bakso itu cuma 15.000. 15.000 maksudnya 2 mangkok itu ya. Jadi mie ayam itu 7.500, baksonya juga 7.500 kayak gitu. Dan untuk minumannya teh sisri itu cuma 2.000. Dan ada aqua gelas itu cuma 1.000 ya kalau nggak salah itu sih. Nah teman-teman bisa lihat betapa enaknya, walaupun murah tapi itu enak banget. Nah terus lanjut, ini malamnya tuh aku beres-beres ya teman-teman ya. Jadi rotating set aku itu udah kotor karena kena debu-debu gitu. Cuman karena aku udah nggak tahan kayak gitu ya, tadinya sih pengen diberesinnya sekalian kalau renovasi bagian belakang itu udah selesai, cuman udah berdebu banget kayak gitu kan, nggak enak ya kalau kita makan ada debu-debunya kayak gitu, terutama itu kan kayak kecap, kayak saus kayak gitu, terus kayak gelas-gelas minum dan sendok-sendok itu kan memang harus dilap terus kayak gitu. Nah kalau teman-teman kegiatan tadi malam ngapain aja nih? Beres-beres kah? Atau langsung tidur, langsung istirahat? Atau nemenin anak-anak main dulu? Boleh share ya di kolom komentar. Oh ya teman-teman, aku mohon maaf ya atas cerita aku tadi. Buat teman-teman yang gak berkenan sama cerita aku tentang trauma aku di Lampung kayak gitu, teman-teman boleh mute aja, boleh dikecilin aja ya suaranya, tapi jangan di skip videonya. Tetap ya teman-teman, gak mau rugi. Nah itu contoh dari tatakan yang aku beli tuh loh teman-teman. Jadi itu tuh dari apa sih, kain perca kayak gitu. Nah insya Allah nanti aku bakal mau beli lagi, aku mau beli 2 pasang lagi atau 4 pasang lagi kayak gitu kan, lumayan ya, cantik gitu kalau kita makan pakai tatakan kayak gitu. Nah itu aku lapin mejanya. Setelah ngelap meja aku lanjut nyuci piring kayak gitu. Oh ya teman-teman, jadi di sini aku pakainya kamera depan kayak gitu, dan ternyata memang tangkapan cahaya dari kamera depan itu lebih cantik kalau menurut aku. Jadi aku pakainya kamera depan, dan ini sebenarnya waktu diedit ini bisa aja sih aku ngebalik gitu ya, ngebalik sesuai posisinya. Jadi yang seharusnya aku ada di posisi kanan, ini kan posisi aku di sebelah kiri kayak gitu ya. Cuman karena sinyalnya tidak bersahabat, jadi itu lama banget loadingnya. Jadi ya udahlah, untuk kali ini aku tetap kayak tetap pada hasil dari kamera itu aja yang aku pakai kayak gitu. Nah ini aku tuh kalau nyuci barang-barang plastik itu memang harus ekstra ya teman-teman ya, karena kalau nempel minyak itu kan barang-barang plastik itu, mangkok-mangkok plastik itu susah banget dibersihinnya. Jadi ini aku cuci berulang-ulang kali sebenarnya kalau untuk mangkok plastik itu.
Nah terus lanjut, ini aku nyuci kuali. Nah karena kemarin kan aku nyuci kualinya udah pakai itu ya, pakai apa, penghilang kerak kayak gitu, sama abu gosok, sama sabun batang kayak gitu. Nah setelahnya ini, kalau untuk ini aku nyucinya itu pakai sunlight, pakai sabun cuci piring aja. Nah itu teman-teman, power itu untuk penghilang kerak. Cuman karena kuali aku itu udah hitam banget, jadi belum rata ya hilang keraknya, baru sedikit-sedikit aja. Tapi bakal aku rutinin dipakein power itu supaya si kerak-keraknya benar-benar bisa hilang kayak gitu. Karena aku ngeliat nih, punya teman-teman aku di kampung kayak gitu, mereka tuh rutin hampir 2 hari sekali mereka semprotin pakai power itu, dan bener teman-teman, itu kerak-kerak di kuali dan di panci itu bersih banget, sampai kinclong banget, sampai kayak baru lagi si kuali dan panci mereka kayak gitu. Tapi karena aku nggak telaten ya teman-teman ya, bukan gak telaten apa, karena aku kan kadang ada pelanggan di salon, terus ada kerjaan-kerjaan lain juga kayak gitu. Jadi aku milih untuk seminggu sekali aja aku kasih penghilang kerak itu. Nah teman-teman, mohon maaf ya kalau video kali ini agak kepanjangan, bukan agak lagi sih, panjang kalau menurut aku. Aku mohon maaf ya teman-teman ya, karena ini aku gabungin beberapa video kayak gitu kan dalam satu hari maksudnya. Jadi ini kegiatan aku dari pagi sampai malam hari kayak gitu. Nah terus lanjut aku lap-lap itu kompor sama dinding-dindingnya, karena sudah di setelah masak itu kan bercak-bercak minyak itu banyak ya. Kebetulan malam aku tuh goreng lele. Teman-teman tahu sendiri kan kalau lele itu mercik-mercik gitu kalau digoreng. Nah terus aku lupa, ternyata aku tuh seharian belum ngasih makan si anak-anak sirip ini, jadi mereka tuh rada-rada ngambek kayaknya. Nah terus lanjut, ini teman-teman aku nyusunin baju yang habis disetrika gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, nonton sampai akhir ya, semoga menghibur dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.